Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda dapat menyaksikan kami, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini, pagi menjelang siang. Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Senang sekali rasanya Muhammad Anis Mualim di pagi hari ini dapat hadir kembali secara langsung dalam program acara Kesehatan Islami edisi hari ini, yaitu di hari Sabtu di tanggal 3 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan di tanggal 22 Agustus 2020. Dan saya Muhammad Anis Mualim dan juga kru Rasyid yang bertugas di pagi hari ini. Ada Neza di kameramen dan juga switcher. Di meja operator radio Silaturahim ada Fajar menemani Anda tentunya di pagi hari ini. Dan kami menghadirkan acara Kesehatan Islami bersama narasumber kita, yaitu dari Rumah Sehat Indonesia bersama Bapak Alfian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. mikir boleh dideketin dikit lagi, Pak Alfian. Oke. Nah, Dengar ya. mantap. Iya. Sehat, Pak Alfian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga kabar selalu sehat walafiat, Pak Alfian. Amin, ya Allah. Amin, amin. Saya pengen nanya. Kenapa tuh? Saya senang sekali pertama ketemu Pak Alfian. Pak Alfian udah nanya, saya rada kurusan katanya. Ya, Insya Allah. Ini nanti suatu kapan-kapan kalau sudah berhasil banget ditayangkan yang sebelumnya. iya. Suatu nikmat ya Pak Alfian ya. Insya Allah. Masih agak. Agak ya. Ini Pak Alfian kegiatan di selama pandemi ini gimana Pak Alfian? Ya alhamdulillah berjalan lancar sih. Yang penting kita SOP tetap kita jalankan ya. SOP protokol COVID ya. Ya pokoknya tetaplah SOP itu yang paling utama ya. Jadi kita mau bekerja, mau aktivitas atau apapun ya tetap dan jaga kesehatan ya, utama kesehatan karena antibodi kita ya, imunitas kita itu. Jadi di era new normal ini bukan berarti kita balik lagi di era yang sebelumnya, justru ada tambahan lagi di new normal ini dengan protokol kesehatan yang harus kita jaga ya Pak Alfian ya. Oh iya dong pasti, karena kan kita namanya new normal ya, jadi kita harus mengetahui lah atau menghabitkan, membiasakan diri sesuatu yang baru ya. Ya sebenarnya kita ngambil hikmahnya, mungkin kita dulu jarang cuci tangan ya, jarang apa ya untuk mandi mungkin kan, karena kan kalau saya misalnya habis praktek itu, saya langsung tidak kemana-mana, saya ada ruangan khusus, saya langsung mandi, saya bersih-bersih, baru bertemu dengan keluarga ya. Nah sama. Mungkin kita dulu jarang cuci tangan. Ini setiap apa-apa kita cuci tangan. Malah mungkin di saku kita ada hand sanitizer ya, atau disinfektan atau tisu basah ya. Ya pokoknya ya sekarang hikmahnya ya positifnya kita lebih bersih. Betul. Ya, intinya. Jadi di depan saya nih selain Pak Alfian membawa bahan-bahan yang ingin disampaikan, ini protokol kesehatan juga banyak nih. Ini ada hand sanitizer, masker, tisu basah, apalagi nih Pak Alfian? Disinfektan. Oh disinfektan tuh ya. Jadi kalau misalnya kita lupa bawa sejadah, kan kalau sekarang kan tidak disiapkan sejadah lagi kalau kita mau kemana, ke masjid atau ke karpet gitu ya kalau di masjid ya. Nah sekarang kan dibuka, nah kita bisa semprot itu ya, atau tisu basah kita lap ya kan, kalau kita lupa bawa sejadah ya. Iya, Masya Allah. Ya Pak Alfian, pembahasan kita di hari ini itu membahas pengobatan tradisional ramuan Indonesia. Iya. Ini alhamdulillah Pak Alfian sudah membawa ramuan-ramuannya Pak Alfian ya. Iya. Udah ada beberapa jenis dan tentunya ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mengundang juga bagi ikhwan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan ataupun pendapat, bisa langsung saja atau konsultasi mengenai kesehatan Anda bisa di line interaktif kami di line teleponnya di 0218451512, dan tentunya untuk ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui line WhatsApp bisa di 081119999720. Baik Pak Alfian, untuk mengawali dipersilahkan Pak Alfian untuk pembahasan kita pengobatan tradisional ramuan Indonesia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
kita akan membahas tentang pengobatan tradisional Indonesia, terutama diabetes ya. Jadi ini pernah juga saya tayangkan ya, tapi kita tidak pakai peraga. Nah ini luar biasa ya. Jadi ada aktivitas visual ya, Ada aktivitas kemajuan visual ya, ada aktivitas visual. Jadi para pendengar dan pemirsa bisa melihat nanti di YouTube Rasil ya, atau nanti YouTube saya bisa nanti saya upload ya. Jadi bisa melihat, oh ini saya nggak tahu barangnya apa ya, nanti setiap saya siaran saya bawa ya, sesuai dengan temanya, sesuai dengan manfaatnya saya akan bawa ya. Nanti mudah-mudahan berkelanjutan untuk membawa alat-alat bahan ya itu. Nah mungkin nanti saya coba untuk ke bumbu dapur dulu ya, karena bumbu dapurnya lebih gampang dicari ya. Tapi nanti suatu saat akan saya pajang yang bukan bumbu dapur ya. Jadi karena herbal ini bukan hanya bumbu dapur ya. Herbal ini banyak banget ya di Indonesia ini, sangat banyak dan sangat manfaatnya luar biasa ya. Baiklah, kita mulai tentang diabetes ya. Jadi kemarin sudah saya bahas ya, bulan yang kemarin tentang pengobatan holistik atau pendekatan holistik. Jadi pengobatan holistik atau pendekatan holistik adalah penyakit yang terjadi akibat ketidakseimbangan dalam hal fisik, emosional, spiritual, sosial, dan lingkungan ya, atau kita biasa sebut body, mind, soul. Jadi makanya pengobatan itu tidak hanya kita bodinya saja kita obatin ya, tapi mind ya, pikirannya ya, soulnya, jiwanya itu sangat berhubungan, apalagi dengan diabetes. Diabetes ini orang kadang-kadang stres ya, pikiran, akhirnya gulanya naik ya. Nah kalau kita tidak obatin mindnya, pikirannya ya, soulnya, pola hidupnya ya, jadi pola hidupnya pun kita perbaikin ya, pikirannya harus positif, makanan-makanan yang baik ya, bukan 4 sehat 5 sembarangan ya. Betul. Nah itu ikon kita itu. Jadi perawatan harus dilihat secara utuh ya, individu yang sedang menderita, tidak hanya berdasarkan analisa penyakitnya saja. Setelah diperoleh data individu, maka selanjutnya dilakukan upaya pengobatan secara menyeluruh, meliputi jasmani, rohani, spiritual, sosial ya, keseimbangan lingkungan dan profesinya ya. Jadi konsepnya menyeluruh ya, bukan hanya kita sakit kepala atau kita sakit pinggang dikasihlah obat anti nyeri, analgesik ya, akan kembali lagi ya, paling bertahan analgesik 4 jam ya, nanti akan kembali lagi. Nah tujuan kita adalah bagaimana akar permasalahannya dicari, penyebabnya dicari. Misalnya orang sakit pinggang ya, ternyata dia saraf kejepit, di ronsen atau di MRI kelihatan memang terjepit ya? Sumbernya. Nah sumbernya itu yang kita benarkan posisinya. Itu di YouTube saya banyak tuh yang pasien-pasien yang alhamdulillah Allah kasih sembuh ya, dari yang ada yang kursi roda, ada yang dibopong ya. Nah itu penyebabnya yang kita benarkan. Misalnya orang tadi apalagi sakit kepala misalnya. Sakit kepala kita lihat mungkin dia ada masalah di mata ya, matanya minus atau silinder bisa ya, atau dia kolesterolnya tinggi. Kolesterol tinggi juga bisa membuat sakit kepala ya, karena oksigen ke kepala tidak sampai karena lemak itu menutup. Nah sebabnya itu kita cari ya, kita misalnya kita lancarkan aliran darahnya menggunakan terapi lintah misalnya, atau dengan herbal untuk menurunkan kolesterolnya, bukan hanya menghilangkan simptom sakit kepala ya. Makanya pengobatan tradisional itu, herbal itu ya holistik, menyeluruh ya. Itu yang membedakannya ya itu. Nah ada konsep sakit ya, ada sakit secara etik ya menurut penilaian medis, biasanya tenaga profesional ya, secara objektif. Nah ada sakit secara emik ya, sakit menurut persepsi individu secara subjektif. Jadi kalau orang di daerah-daerah kan dia nggak tahu, misalnya gastritis apa, dia paling bilang ulu hati saya sakit ya kan, ulu hati saya sakit perih, perut saya kembung. Nah itu kan persepsi subjektifnya. Nah bisa kita interpretasikan, oh maksud dia ini mah ya, atau gastritis ya, atau tukak lambung. Nah itu kita juga harus bisa ya membaca atau menerjemahkan itu ya.
Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, obat herbal itu atau obat tradisional itu dibagi menjadi 3, yaitu nabati, ya, asal dari tumbuh-tumbuhan, hewani, asal dari hewan, dan pelikan, asal dari mineral. Nah, kita di asosiasi atau di lembaga sertifikat kompetensi, nah kita kan punya namanya LSK Batra Ramuan. Nah, di situ kita membuat soal seluruh Indonesia dan distandarin ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Direktur Jenderal Vokasi, dari Direktur Khusus dan Latihan ya. Nah, jadi kita punya standar ya. Jadi tidak sembarangan cara mengobati ya, cara dia melakukan ramuan ya, itu ada standarnya. Nah, kembali kita ke diabetes. Jadi kita tadi sudah prolog ya bahwa pengobatan itu secara holistik menyeluruh ya. Nah, diabetes ini merupakan keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengontrol karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi sempurna ya. Nah, diabetes yang kita bahas adalah diabetes tipe 2. Karena diabetes tipe 2 ini karena pola hidup ya. Pola hidup ya. Kalau diabetes tipe 1, sel beta pankreas, sel pulau Langes beta pankreas sudah rusak ya. Nah, tipe 2 ini glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resisten terhadap insulin. Jadi mestinya glukosa itu masuk ke sel target untuk menjadi energi ya. Nah, karena dia resisten terhadap insulin ya, sel itu resisten terhadap insulin, akhirnya dia tidak bisa masuk ke dalam sel target. Jadi akhirnya menumpuk di pembuluh darah ya. Nah, secara normal kita makan ya. Kita makan akan diabsorpsi oleh pencernaan kita ya di tubuh kita, organ-organ kita. Terus masuklah ke pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah ini akan masuk ke sel ya, sel targetnya untuk menjadi energi yang diubah menjadi glukosa. Nah, tapi kalau sel target ini bermasalah insulinnya atau insulinnya tidak sensitivitas lagi, dia akan beredar di pembuluh darah saja. Makanya orang gula itu pertama-tama kali biasanya dia mau nijak kaki lengket ya, kayak lengket-lengket itu kayak ada pasir-pasir ya, kayak ada pasir-pasir lengket-lengket. Nah, terus setelah itu dia kesemutan ya. Setelah kesemutan dia baal ya. Itu tingkatan-tingkatannya ya selama saya praktek 10 tahun ya. Nah, jadi itu yang dirasakan oleh pasien-pasien yang di klinik ya. Nah, mestinya dia akan menjadi energi apabila kita makan tadi langsung digunakan oleh sel target untuk menjadi energi ya. Nah, karena insulinnya tadi bermasalah, akhirnya tidak menjadi energi, dia numpuk di pembuluh darah. Akhirnya menjadilah kayak karamel di pembuluh darah itu. Makanya akhirnya jadi kesemutan, kayak lengket ya, terus baal ya Mas ya, itu. Nah, insulin ini meningkatkan transportasi glukosa di dalam darah untuk digunakan sel target yang tadi saya bilang ya. Bila ada kelebihan energi glukosa di dalam darah, akan disimpan di dalam hati dan di otot dalam bentuk glikogen yang akan selanjutnya akan diubah menjadi energi bila dibutuhkan. Jadi kita makan karbohidrat atau gula itu akan diubah menjadi simpanan di hati dan di otot ya dalam bentuk glikogen. Nah, nanti akan diubah menjadi energi bila dibutuhkan. Misalnya kita sudah tidak ada lagi nih glukosa di tubuh kita, karbohidrat di tubuh kita. Nah, nanti yang tersimpan di hati dan di otot akan dipecah oleh glikogen, dipecah menjadi energi ya. Nah, insulin juga meningkatkan penyimpanan sintesis protein dan lemak ya. Nah, pengaturan sekresi insulin. Bila kadar gula darah meningkat di atas 100 mg per desiliter, insulin disekresikan dengan cepat ke dalam pembuluh darah untuk mentransfusikan glukosa ke sel target atau disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan di otot ya. Jadi jelas ya, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otot kalau tidak digunakan ya. Tapi nanti akan digunakan, nanti hormon glukagon akan bekerja untuk memecah itu menjadi energi ya. Setelah glukosa ditransfusikan, kadar gula darah akan kembali normal di dalam darah ya. Bila seorang puasa, insulin akan menurun, tetapi untuk membuat keadaan gula darah normal, hormon glukagon yang tadi saya sebutkan dilepas yang akan merangsang glikogenolisis, gluconeogenesis.
yang akan meningkatkan pembentukan glukosa dan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi puasa itu memang luar biasa ya. Puasa itu menguras ya. Puasa itu menguras ya. Tapi bukan kita puasa itu pas buka kita hajar. Ya, banyak orang puasa malah gemuk. Karena maghribnya dia makan, isya dia makan, tarawih dia makan lagi, Mas. Iya. Nah, dengan pola 4 sehat 5 sembarang nah itu akhirnya bukan dia nguras tapi malah numpuk. Iya. Ya, mestinya puasa itu nguras ya. 11 bulan kita pakai, sebulan kita nguras. Nah, kenapa kita nguras? Karena gula nggak ada di kan kita puasa nih, gula habis di tubuh kita, ya kan? Karbohidrat yang kita makan tadi sudah habis. Nah, yang ada kan tersimpan di hati dan di otot, jelas kan? Nah, selama ini 11 bulan ini hanya disimpan, ya kan? Kita masuk terus kan, jadi disimpan. Nah, sebulan kita kuras. Nah, glukagon kerja, dia nguraslah yang gula tersimpan di hati di otot tadi, dipakai dia, ya. Untuk kerja, untuk menjadi energi. Nah, makanya nguras. Kalau nggak ada itu, dia ubah lemak, ya, dia ubah lemak menjadi energi. Makanya kalau kita puasanya agak lama, memang mecah lemak, kurus memang, karena nggak ada lagi simpanan, dia cari lemak. Nah, itulah saya bikin pola hidup saya yang sekarang ya alhamdulillah ada pengurangan berat badan ya dari 98 jadi 88. Tapi target saya 70 ya, pengen 70 ya, masih 18 kilo lagi ya, mudah-mudahan insya Allah sudah bisa ya, karena saya lihat sendiri ya biasa perut tuh berlipat ya. ada kantongnya ya. Nah, sekarang sudah kantongnya itu berkurang jauh ya. Terus ikat pinggang kemarin juga saya lihat sudah berkurang segini sih, berapa ya kira-kira. Ukuran celana udah berubah dong, Mas. Kalau saya kan pakai jogger ya, Mas ya. Jadi jadi aman ya. Jadi mau kurus mau gemuk aman. Masuk ya. Gitu. Nah, itu. Nah, saya bikin pola tapi bukan keto ya. Jadi saya tidak makan lemak ya. Saya hanya mengurangi nasi atau berhenti. Kalau dulu mengurangi, sekarang berhenti ya. Tapi kalau saya pengen saya makan ya, tapi makannya tidak kayak dulu ya. Misalnya 3 sendok saya pengen udah saya makan ya. Hanya melepaskan aja. Tapi kebanyakan saya nggak makan nasi ya. Nah, kayak tadi ada nasi kuning, sudah saya makan, tapi nggak banyak ya. Tapi sehari-harian saya tidak makan nasi ya. Terus gula saya kurangin jauh banget. Kalaupun pengen saya pakai gula merah, gula aren. Gula aren ya. Bisa sama Mas Fajar itu ya. Ya, gula aren ya. Nah, itu saya ubah pakai itu ya. Ternyata alhamdulillah memang tidak cepat karena saya tidak full yang saya paksakan ya. Harus full murni. Nah, kalau saya pengen saya makan, tapi saya tidak berlebihan. Ya alhamdulillah selama setahun ini konstan ya. Ada foto saya waktu siaran di Rasil ya, bulat banget. Setahun yang lalu lah. Ya alhamdulillah hasilnya. Jadi ternyata kita benar itu nguras ya. Jadi lemak-lemak yang di tubuh kita tadi kebakar jadi energi ya. Makanya benar itu kalau kita tidak ada gula lagi, nanti lemak yang dipecah dia untuk jadi energi. Nah, makanya kita bisa kurus, Mas. Itu inti poinnya ya. Jadi sebenarnya fitness boleh untuk mengencangkan tubuh kita. Tapi bukan fitness itu bisa nguruskan tubuh kita. Kecuali kita fitnessnya kayak orang bertani ya, dari pagi sampai sore, Mas. Dia makan banyak tuh, segunung ya. Tapi dia outputnya lebih banyak lagi. Nah, kalau kita nih kan sudah naik mobil atau naik kendaraan motor ya sampai tempat fitness, kita fitness sejam kita pulang makan. Ya, jadi kalau menurut saya kalau menguruskan, saya punya pola sendiri. Saya nggak fitness pun bisa kurus. Asal karbo sama gula tadi yang harus dijaga itu. Nah, cuman kalau kita sudah dari gemuk terus kita kurus kan nggak enak tuh ya, kulitnya kan jadi ngelember gitu kan. Nah, kita fitness lah supaya ngencangkan ototnya. Jadi yang ngelember tadi diisi dengan otot ya. Tapi sebenarnya kalau mau ya nggak perlu ya, kecuali kita mau bakar kalori ya. Kita lari atau kita kardio lah ya, kardio boleh ya. Cuma sepedahan dulu, Mas ya. Nah, sepeda dulu kalau kita nggak biasa jangan ya, nanti lutut, ankle kita kena obesitas itu ya. Sepedahan dulu, berenang ya lebih aman. Apalagi kita udah umur, kita nggak pernah olahraga yang hard, tiba-tiba hard
Nah, udah paksain ujung-ujung HNP. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, mengapa mengatur kadar gula darah itu penting ya? Pada dasarnya bila tidak ada glukosa di dalam tubuh, kebanyakan jaringan bisa menggunakan lemak dan protein menjadi energi. Jadi kalau nggak ada glukosa, lemak dan protein bisa dijadikan energi. Nah, saya banyak ke protein. Jadi kalau saya lapar, saya lupa tadi ngasih tahu kunci satu lagi. Saya lapar, saya makan protein, Mas. Ya, protein itu putih telur, ya, atau ayam, ya, atau apalagi ikan, ya. Nah, itu yang saya konsumsi kalau saya lapar. Jadi putih telur itu sudah ada. Jadi kalau saya lapar, ambil putih telur. Kalau dulu waktu saya baru-baru, Mas, karena kan berhenti nasi tuh. Kata orang nggak nendang lah kalau nggak makan nasi ya. Memang benar, karena mindset kita awalnya. Jadi saya waktu awal-awal itu sampai ayam tuh 6 potong, Mas. Baru kenyang. 1 ekor itu, Mas. Ya tapi nggak apa-apa lah, demi sehat tadi ya. Demi sehat, sudah saya paksakan dan 6. Tapi lama-lama sekarang 2 potong, 1 potong pun udah kenyang. Kenapa? Lambung kita udah kecil. Dan udah terbiasa juga. Udah terbiasa, habit. Nah, ada satu kunci lagi, Mas. Kayak kemarin kan puasa tuh. Kita lebaran. Lebaran tuh kan mau makan apa aja tuh. Ya kan? Lebar lagi lambung kita kan, besar lagi. Nah, besoknya langsung puasakan untuk mengontrolnya. Nah, kalau kita puasakan besoknya, itu akan mengecil lagi. Kadang-kadang kalau orang nggak puasakan, dia lebaran sehari, lebaran kedua, lebaran ketiga, akhirnya malas dia mau mulai lagi. Karena udah kembung lagi, sudah nurunin payah-payah setahun, kembungnya 3 hari. Cuman Mas, untuk puasa kita lebih baik kategori puasanya puasa yang seperti di bulan Ramadan tuh, Mas. Normal aja. Apa puasa menghindari dari makan-makanan yang berlemak itu, Mas? Boleh, antara 2. Kalau kita mau puasa dapat pahala, ya kan? Tapi kalau kita memang mau puasanya hanya karbohidrat sama gula, boleh. Nggak ada masalah. Jadi kita minum masih, makan protein masih, ya, lapar makan ya. Tapi puasanya karbohidrat gula, ya. Kalau pengen memang puasa lagi, lebih bagus lagi, ya kan? Pahalanya dapat. Pahalanya dapat. Kesehatannya juga dapat. Kesehatan dapat, ya. Tapi jangan ngembat. Ya, 4 sehat 5 sembarangan percuma ya. Nah, namun glukosa adalah satu-satunya bahan makanan yang dapat digunakan oleh otak, retina, epitel gematogonat. Makanya saya tidak hilangkan banget glukosanya, pakai gula aren. Diganti tuh, Mas ya? Diganti ya, tapi nggak banyak ya itu. Nah, efek jangka panjang ya, kalau misalnya kita kena gula ya, diabetes tipe 2, komplikasinya pertama bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung, karena gula tadi kayak karamel numpuk ya di pembuluh darah ya. Terus dia menyebabkan kebutaan. Makanya banyak orang yang kena gula itu dia retinopati ya. Terus peredaran darah ke tungkai atau lengan terganggu, luka sukar sembuh. Kadang-kadang yang ada ulkus ya, yang ada abses ya, busuk itu, Mas, di kakinya mengerongak karena dia tidak ada aliran darah yang ke sana lagi karena keblok oleh gula. Gula itu numpuk di kaki, keblok. Akhirnya bakteri gangren itu anaerob, tanpa oksigen, hiduplah di situ. Dan bau tuh, Mas. Ya bau karena kan sudah busuk ya, itu karena tidak ada aliran nutrisi dan oksigen. Darah itu nutrisi oksigen, keblok. Nah, terus ginjal menjadi rusak dan gagal fungsi. Banyak orang diabetes akhirnya gagal ginjal. Kenapa? Karena arteri renalis yang ke bawah itu ketutup juga. Karena gula tadi, karamel tadi. Nah, itu ya. Akhirnya aliran oksigen ke arteri renalis ya tidak masuk. Darah itu kan bawa nutrisi dan oksigen. Kenapa saya gunakan lintah? Karena lintah itu ngencerkan darah. Nyambung kan? Patofisiologinya dengan yang digunakan farmakologinya apa? Udah jelas ya. Bukan itu nggak ilmiah ya. Nah, terus gangguan sel saraf sehingga reaksi terhadap berangsang terganggu ya. Kadang-kadang dia panas kakinya, kadang-kadang sensasi kesentuh aja nyeri gitu kalau orang sudah numpuk ya. Nah, terus yang terakhir gangguan fungsi seksual ya. Pasti dia impoten. Karena kan penis itu aliran darah semua. Iya. Ya kan? Nah, kalau dia sudah kena diabetes, impoten pasti. Tersumbat, Mas. Tersumbat. Karena karamel itu. Bener. Nah, gampang ya. Maksudnya saya lebih gampang kita mencerna ya. Nah, itu. Jadi bahasa medis kita gunakan, bahasa emik pun kita gunakan ya. Jadi mudah dicerna ya. Oke. Nah, mekanisme obat herbal dalam mengontrol kadar gula darah itu gimana caranya? Nah, tadi saya bilang kita tadi sudah belajar patofisiologi penyakitnya, bagaimana terjadinya diabetes ya.
bagaimana arahnya, bagaimana akibatnya, ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengatasinya? Pengobatannya. Pengobatannya. Jadi nyambung Mas ya. Yeah. Urutannya ya gitu. Nah, saya senang kalau menyampaikan tuh senang begitu ya, karena ini ilmu yang bermanfaat. Jadi kalaupun saya meninggal, dicerna oleh pendengar dan pemirsa, diaplikasikan, saya akan mengalir terus amalannya itu Mas ya. Nah, caranya apa? Ya ada 3 cara, yaitu penghambatan hidrolisis karbohidrat menjadi glukosa di saluran cerna, ya, sehingga mengakibatkan jumlah glukosa yang terserap ke dalam darah menurun. Maksudnya gimana? Nah, gini. Jadi kalau kita makan, itu akan dipecah, karbohidrat yang kita makan tadi, ya apapun yang kita makan akan dipecah menjadi glukosa. Nah, dengan adanya herbal ini, ya, dia bisa menghambat pemecahan itu, jadi sehingga pemecahan itu tidak cepat beredar di pembuluh darah, ya. Itu satu, ya, nyambung ya. Terus penghambatan pembentukan gula di hati dan di otot, ya. Jadi kita makan tadi kan akan tersimpan di hati dan di otot. Nah, cara herbal tadi menghambat lagi pembentukannya di hati dan di otot, sehingga gula darah yang beredar tidak banyak di pembuluh darah, ya. Yang ketiga, dia meningkatkan sekresi insulin dan sensitivitasnya dan meningkatkan ambilan glukosa. Jelas ya. Jadi 3 mekanisme itu. Jadi yang pertama dia menghambat karbohidrat untuk menjadi gula. Yang kedua dia menghambat pembentukan gula di hati dan di otot. Yang ketiga dia meningkatkan sekresi insulin dan sensitivitasnya. Jadi dapat kan 3. Jadi pengobatan tuh holistik, menyeluruh. Penyebabnya. Oke. Khusus tipe 2 ya. Oke. Nah, ini ada herbalnya. Nah, ini mulai dicatat ya, sediakan pena, kertas ya, jangan lupa. Kalau memang ketinggalan bisa upload di YouTube Rasil atau di YouTube saya, ya itu. Nah, ada brotowali. Nah, ini tanamannya. Saya lupa batangnya ya. Jadi kalau begini doang nanti bingung mungkin ya. Nah, nanti bisa dilihat ya. Batangnya itu rigi-rigi. Brotowali itu batangnya tuh rigi-rigi, ya, kayak tajam-tajam tapi kecil. Nah, dia di pagar-pagar pun kita tanam gampang. Jadi rumah saya tuh brotowali panjang banget Mas. Di pagar-pagar. Ini pagar-pagar kita ngambil semuanya pagi tadi ya. Di rumah itu mungkin ada 50 tanaman herbal lah. 50 ya. Jenis tanaman. Tadi tempuyung saya mau bawa untuk asam urat, cuman mati yang apa yang rawatnya nih, ya. Nah, ini brotowali. Ini pahit ini, ya. Ini pahit, ya. Ini brotowali ini mekanismenya, ya. Jadi jangan hanya tanamannya, tapi mekanismenya saya kasih tahu, ya. Jadi mekanisme brotowali ini dalam mengontrol kadar gula darah melalui aksi majemuk tidak hanya penghambatan glikogenesis, tetapi juga stimulasi sekresi insulin. Nah, tadi kita kan ada 3 Mas, menghambat dari proses pemecahan karbohidrat menjadi gula, menghambat gula di hati, pembentukan di hati, meningkatkan sekresi insulin. Nah, ternyata ini udah dapat 2. Sambil itu dapat 2. Pertama dia menghambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua dia meningkatkan sensitivitas insulin, ya. Dua kerja, ya, kita dapat, ya. Nah, terus kita tanamannya sudah 1, ya. Nah, yang kedua kayu manis, ya. Kayu manis nanti ukurannya saya kasih tahu ya untuk direbus ya. Ini kayu manis dulu. Kayu manis di warung banyak Mas ya. Banyak. Ini sebenarnya panjang ini karena kan kalau kita nyimpannya suka di dalam toples Mas. Jadi udah digunting-gunting oleh istri saya nih. Jadi kecil ya, maksudnya 15 cm ya. Ini kayu manis. Ini kayu manis nih kalau kita di luar negeri, bubuk kayu manis ini sudah laku banget Mas. Orang minum kopi ya. Dia ditaburin kayu manis. Cuma udah berbentuk serbuk Mas. Serbuk. Nah, ini laku banget. Betul. Ya. Nah, kenapa? Nah, kita bahas lagi ya farmakologinya. Jangan kita ini enak juga baunya. Aromanya enak. Orang bikin roti pakai kayu manis, cinnamon, enak ya. Nah, mekanisme kerjanya dari oligomer prosineadin ya. Ini zat aktifnya ya. Dapat menurunkan kadar gula darah melalui perbaikan sensitivitas insulin. Nah, jadi dia memperbaiki sensitivitas insulin ya. Ini jurnal yang saya bilang ya, bukan saya bilang sendiri ya, ini jurnal ya. Nah, ini bisa memperbaiki sensitivitas insulin ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, nah ini pare. Ya, ini pare. Kalau pare saya beli ini. Karena saya nggak nanam ya. Pare saya beli ya, nggak nanam ini ya. Tadi pagi-pagi ada ibu saya, tolong dong beli pare, tapi semua orang udah tahu pare ya. Nah, pare udah tahu lah ya. Nah, pare ini ditemukan senyawa yang bekerja dan strukturnya mirip dengan insulin
ya. Beberapa penelitian juga mendukung aktivitas kerja mirip insulin dari buah pare. Hasil penelitian lain menunggah efek anti-diabetes melalui penurunan pembentukan glukosa pada hepar, meningkatkan sintesis glikogen, dan meningkatkan oksidasi glukosa di perifer. Nah, maksudnya dia bisa menghambat pembentukan gula di hati yang nomor poin 2 tadi ya. Nah, dia bisa meningkatkan sintesis glikogen. Jadi dia bisa mensintesis glikogen ya. Terus dia bisa meningkatkan oksidasi glukosa perifer ya, di jaringan perifer ya, glukosa pada jaringan perifer. Nah, ini cuman kalau orang ada asam urat jangan ya. Problemnya gimana, Mas? Naik asam uratnya. Oh. Ya, efek sampingnya kalau punya asam urat pasti naik. Ya. Nah, Broto Wali tadi kalau orang yang nggak kuat lambung jangan juga. Nanti kita ada solusinya ya. Oke. Terus umbi bawang merah. Nah, ini bawang merah ya. Udah tahu kan? Ya, saya contoh-contoh aja ya, nggak ngeracik karena nggak ada kompor sini. Nanti kalau ada workshop rasi lagi ya, kita masak-masak ya. Nah, ini kenapa digunakan juga? Ternyata senyawa quercetin ya, ini kan punya flavonoid, senyawa quercetin yang terdapat dalam bawang merah dapat mencegah glukogenesis ya, pemecahan tadi sama ya. Hal ini bermanfaat dalam mencegah komplikasi jantung pada pasien diabetes. Sediaan jus 50 mg dapat menurunkan kadar glukosa darah ya. Jelas dia penghambatan pemecahan dari karbohidrat menjadi glukosa ya. Terus apalagi nih, sambiloto. Nah, sambiloto ya. Itu dari sama Mas ada Nah, ini dari rumah, ini ada ya, cuman udah layu tadi pagi-pagi dipetik ya. Ini sambiloto ya. Ini pahit juga ya, rasanya pahit juga ya, pari juga agak pahit ya, tapi nggak sepahit ini ya. Ini pahit ya. Ini satu tangkai kurang, tapi satu tangkai itu biasanya saya 20 helai daunnya ya. Nah, ini tadi yang motongnya pendek ya. Ini sambiloto, nggak apa-apa buat contoh ya. Nah, efek anti-hiperglikemik diperkirakan melalui peningkatan metabolisme glukosa dan penghambatan aktivitas glukosa 6-fosfat di hati. Dan efeknya hampir sama, setara dengan metformin. Nah, yang biasa makan metformin ternyata efeknya sama, setara dengan metformin ya. Selain itu, ekstrak ethanolik juga menurunkan kadar trigliserid darah. Jadi bisa menurunkan kadar trigliserid, pengentalan darah di darah ya. Ternyata bermanfaat ya, sambiloto ya. Nah, sambiloto ini digunakan juga untuk COVID ya, supported COVID ya, karena dia menurunkan inflamasi ya. Di formularium dari dari apa tuh? Saya lupa lagi. Kesehatan ya, Kemenkes itu disebutkan kemarin tuh. Saya lupa. Saya di share sih kemarin tuh. Ada meniran, ada sambiloto, ada jahe, ada temulawak, ada kunyit, terus jambu biji ya, terus sama probiotik ya itu. Nah, satu lagi biji kedelai. Ini saya bungkus karena susah nanti dibuka kemana-mana ya. Udah. Oh, itu beli Mas ya? Ini kebetulan di rumah ada. Nggak nyimpan karena suka bikin ya. Kebetulan di rumah ada, pasti beli ini Mas. Ya. Nah, biji kedelai ini kaya akan inositol, senyawa yang diketahui memiliki aktivitas mirip insulin ya. Selain itu, isoflavon yang terdapat pada biji kedelai dapat menghambat kerja enzim alpha glukosidase. Enzim ini berperan dalam hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida. Dengan demikian, jumlah glukosa yang terserap dalam darah akan menurun. Jelas ya, glukosa yang terserap dalam darah akan menurun karena dia menghambat hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida atau menjadi gula ya. Itu jelas banget ya. Jadi enzim-enzim ini daun salam tapi nggak bisa dipakai lah ya. Tadi mau ngomongin asam urat ya. Oke, ya. Nah, itu Mas kalau biji kedelai itu Mas kalau sudah berbentuk susu minuman itu gimana Mas? Boleh. Nah, cuman ya, gulanya itu Mas, manisnya? Lupa. Oh, jauh usah pakai gula ya. Oh gitu ya. Biji kedelai ini asam urat nggak boleh ya. Saya lupa ya. Oh. Asam urat, hati-hati bagi asam urat, kedelai sama pare. Pare ya. Nah, dua ini hati-hati ya. 3.000. Nah, kita punya resep ya, resep herbalnya. Ini kita lumayan nih paparannya. Untung saya satu nih paparan, tadi mau 3 ya. Nah, resep herbalnya dicatat ya. Ya, untuk orang diabetes ya. Sambiloto. Pola hidup tipe 2 ya, diabetes tipe 2.
Sambiloto satu tangkai itu kira-kira 20 helai ya. Ini nggak sampai nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ini hanya 16 ya. Harusnya standar 20 helai lah. 20 ya. Ya 20 helai, 21 boleh ya, ganjil-ganjil ya. Oke, ini Sambiloto ya. Nah, Brotowali ya. Kalau besar-besar begini cukup 5 helai ya. Ini kira-kira berapa senti nih, Mas? Kira-kira 15 senti kali ya. Ya. Nah, 15 senti 5 helai ya. Nih. Ya. Cara itunya Mas gimana? Nah, nanti dulu satu-satu dulu. Ya, Kan bahannya dulu. Ya. Kalau masak itu kan bahan dulu. Ya. Kalau ngeracik bahannya belum gimana? Nah, terus kayu manis ya, 1 batang. Kayu manis Ini 1 kan batang. cuma 10 cm ya, 15 cm lah ya. Jadi ini 15 cm ya. Kira-kira diameternya agak besar dikit. Kalau yang segini mungkin 3 batang. Ya. Ini kecil ya, yang besar ya. Kecil ukuran kacamata. Ya. Oke. Ya. Terus kunyit. Ya. Kunyit kuning nih. Kalau kita buka tangan saya kuning. Iya, betul. Ya. Itu berapa? 1 jari aja. Oh, 1 jari ya. Ya, ini cukup. Ya, 1 jari. Cuman yang besar Mas ya? Ya, yang seginilah cukup. Iya. Ya. Sedang gitu ya. Nah, supaya karena kan Sambiloto ini ke lambung, Brotowali ke lambung. Yeah. Kenapa saya kasih kunyit? Supaya ngelapisin. Nanti perih di lambungnya kalau nggak pakai ini. Oh, jadi buat menetralisir. Sebenarnya ini bukan buat diabetes. Nah, ini kan ada rahasianya ada juga. Ada fungsinya lagi ya Mas ya. Nah, itu ya. Kalau temulawak untuk nafsu makan, kalau yang kurang nafsu makan pakai boleh. Tapi jangan deh, orang diabetes nanti nafsu makan susah. Ini gak usah. Ya ini tadi yang hanya memberikan informasi aja. Oke. Nah, sekarang cara buatnya Mas. Ya. Ini tadi masuk setangkai, kita ambil daun-daunnya, udah dibersihkan ya. Iya. Udah dicuci bersih, sudah steril lah ya. 21 helai itu ya Mas 21 ya. helai kita masukin panci ya. Terus ini kita masukin juga ke panci, kita potek-potek 5 helai. 5 ya. Kita masukin kayu manis juga, masuk juga. 1 batang. Kita masukin jari, satu jari. Kunyit. Cemplung ya. Airnya berapa? Ya, 1 liter. Oh ya. 1 liter itu 5 gelas ya, Mas ya. Dah. Jangan lupa pancinya jangan pakai aluminium. Pancinya stainless, pirek atau dari tanah. Karena aluminium itu punya zat-zat nanti dia nyerap ke ke herbalnya tadi ya, ke jamunya tadi. Nah, terus setelah 1 liter kita hidupkan kompor api kecil aja. Nah, tapi ditutup ya, karena ekstraknya itu uapnya itu ekstrak, jangan sampai keluar. Ditutup api kecil, jadi kira-kira 600 ml. Ya, 500 ml itu 3 gelas. Minum pagi, siang, sore 200 ml. Oh, itu direbus semua Mas? Direbus ya. Kunyit nggak di... Ya, boleh dikeprok dulu. Ya. Kalau kunyit saya lupa tuh, masih ingat tuh. Saya lupa ya, kunyit dikeprok dulu ya, biar lebih dia keluar. Iya, warnanya juga sama sarinya itu Mas ya. Nah, tapi kalau ada tensinya rendah, dikasih garam. Ya, karena kunyitnya menurunkan tensi, Sambiloto juga menurunkan tensi. Ya, kasih garam dikit kalau tensinya rendah ya. Kalau dia tinggi ya nggak masalah. Ya. Nah, ini rahasianya kenapa saya pakai kunyit tadi untuk melapisi lambung. Ya, karena pahit ini Mas ya. Oke. Nyambung ya. Nah, terus kenapa puasa tadi kita sebutkan ya? Karena puasa itu bisa bermanfaat ya. Nah, apa benefitnya? Dari aspek gizi, puasa paling tidak akan mengurangi asupan zat gizi, terutama kalori sekitar 20-30%. Nah, sehingga mengurangi resiko diabetes tipe 2. Mekanismenya, pengurangan konsumsi kalori secara fisiologis akan mengurangi sirkulasi hormon insulin dan kadar gula darah. Puasa insulinnya yang kerja glukagon ya. Hal ini akan meningkatkan sensitivitas hormon insulin dalam menormalkan kadar gula darah dan menurunkan suhu tubuh. Ya, jelas ya. Jadi puasa itu sangat bermanfaat, tapi bukan 4 sehat 5 sembarangan. Betul. Ya, itu. Wah, nanti lain kali bisa juga ya dipaparin di situ ya. Betul Mas. Sambil ngomong ya, jadi bisa lihat juga. Nah, ada pantangannya. Jadi kita tadi sudah ngomong patofisiologi penyakitnya, kita sudah ngomong herbalnya, ya, cara menanganinya, ya. Sekarang pantangannya. Ya, harus ada pantangan dong, nggak bisa semena. Oh, sudah dikasih herbal, saya mau makan semacam, oh nggak bisa ya. Jadi kayak bak sampah atau tong ya, kita isi, kita kuras, masukin lagi, isi, ya nggak selesai. Yang dimasukin kita silang, yang kita kuras kita perbaikin ya.
Pantangan, catat juga ya. Ini paling penting nih Ya. ya. Terutama makanan manis ya, makanan manis apalagi yang sudah manis ya. Kayak Mas Anis kan sudah manis tuh ya. Jadi manis-manis kurangin Mas ya. Ganti gulanya dengan gula diabetes. Ya, gula pura-pura lah ya atau stevia ya. Gula jagung bilangnya Mas. Gula jangan. Bukan ya? Gula jagung diabetes ada. Cuman yang lebih bagus tuh stevia ya kalau mau ya. Gula jagung boleh ya. Atau kalau gula aren? Jangan, gula tuh tetap naik dia. Oh, Madu gitu aja naik ya. Madu naik, kurma naik ya. Gula apa namanya Mas? Gula stevia aja Stevia. dari daun dia. Stevia Iya. sweet itu bagus ya. Itu gula stevia atau gula diabetasol juga boleh ya. Jadi nyebut merek. Terus buah manis ya, buah yang manis-manis ya. Nah, seperti mangga, apalagi Mas yang manis? Oh banyak Mas. Buah mana? Duku ya, manggis, rambutan itu nggak boleh. Nah, yang boleh aja lah, pusing saya kalau banyak kan nanti Iya, betul. nanti yang denger juga bingung gitu kan, yang lihat juga bingung ya. Nah, ganti dengan alpukat ya, alpukat, pir ya, jambu kristal ya. Jambu kristal tahu kan Mas ya? Buah naga bisa Mas? Buah naga yang putih ya, Oh, buah naga bukan yang merah. Oh, itu manis ya, jangan naik. Oh. Pepaya ya, bengkuang, kiwi, apel. Oke? Apelnya? Apel. Hijau apa Apel apa aja. Ya Oh, memang bagusnya apel lokal sih. Hmm. Karena apel impor itu ya pasti ada pengawetnya. Betul. Karena kan masuk dari luar negeri ke pasar Perjalanan. induk, perjalanannya kan lama ya. Iya, Pasti dia prosesnya. pakai ada sesuatu lah ya. Nah, terus karbohidrat. Karbohidrat itu nasi putih ya. Betul. Nah, itu dipantangin ya. Kentang, singkong, ubi, pisang juga termasuk ya. Pisang tuh karbonnya tinggi. Nah, gantilah dengan beras merah ya, atau beras hitam sekarang masih ada ya, Betul. atau gandum ya, Atau sama sekali nggak konsumsi Mas? atau protein aja kayak saya. Ya kan, walaupun saya nggak diabetes, saya makan protein Proteinnya aja. ya. Kayak tadi putih telur ya. Putih telur, Ikan. ikan, ayam ya. Itu pasti turun juga gulanya. Cuman kan prosesnya Mas gimana? Proses masaknya Mas. Kalau telur mungkin direbus lebih baik ya Mas ya. Kalau ayam ya terserah, mau dibakar, mau di sop, boleh. Maksudnya supaya untuk gantikan tidak makan nasi. Intinya itu ya. Nah, saran pola hidup sehat ya. Jangan 4 sehat 5 sembarangan. Yang tadi saya bilang bisa ganti dengan putih telur ya, atau ayam atau ikan. Terus hindarin stres. Nah, ini kan jelas kan, body, mind, soul. Ya, bodinya kita perbaikin dengan herbal, pikirannya kita ubah dengan pantangan dan saran. Soulnya, jiwanya kita perbaikin juga dengan mengurangi stres, was-was ya, dengan sholat, dengan ibadah, dengan berdoa ya. Sholat 2 rakaat kalau ada masalah ya, insya Allah yang menyelesaikan ya itu. Nah, makanya pengobatan itu menyeluruh ya. Banyak juga yang datang bukan karena keluhan fisik ya, psikisnya, lambungnya nggak beres-beres karena psikisnya bermasalah ya. Nah, SOP di klinik RSI di tempat saya, bagaimana cara menanggulangi pasien diabetes. Nah, biasa saya gunakan terapi lintah yang tadi saya jelaskan. Oke, Nah, kenapa terapi lintah? Karena lintah itu punya enzim anti koagulan, anti pengentalan darah. Ini ilmu ya. Betul. Nah, dia bisa mengencerkan darah. Makanya pasca lintah tuh encer darah. Dia melancarkan aliran darah yang tersumbat akibat gula di dalam pembuluh darah sehingga nutrisi dan oksigen terpenuhi. Darah itu bawa nutrisi dan oksigen, jelas ya. Nah, jika pasien mengalami kesemutan baal nekrosis ya, nekrosis itu jaringan kulitnya mati ya, ataupun luka, terapi lintah sangat efektif ya. Bisa lihat di Google atau di internet case study of Leeds therapy application in diabetic foot ulcer ya. Case study of Leeds itu lintah ya. Case study of Leeds application in diabetic foot ulcer itu ada di internet, jurnalnya ada ya. Nah, herbal tadi yang tadi ya sudah disebutkan 1 2 3, dia bisa menghambat hidrolisis karbohidrat menjadi glukosa, dia bisa menghambat pembentukan gula di hati, dia bisa meningkatkan sekresi insulin dan sensitivitasnya. Oke, itu saja. Jangan lupa auzubillahi bismillahirrahmanirrahim wa iza maritu fa huwa yasfi. Dan apabila aku sakit maka dialah yang akan menyembuhkan. Oke, Mas. Wah, ini paparan Masya Allah, karena ini Mas ya, nih sesungguhnya Allah lah yang menurunkan penyakit dan juga obatnya. Iyalah, Seperti yang jelas. Mas ya. Nah, cuman kita harus cari tahu. Betul. Makanya cari ilmu ya Mas ya. Nggak bisa juga kita nunggu doang ya. Kita harus ikhtiar Iya. ya.
Itu. Jadi pantengin terus di Rumah Sehat Oh iya Indonesia. dong, apalagi Oke? ini nih kalau saat kesehatan Islam ini pantengin ya. Iya, betul. Nah, ini untuk ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi ikhwan akhwat yang ingin mencatat alamat dari Rumah Sehat Indonesia, boleh dipersiapkan kertas dan juga pulpennya. Di Rumah Sehat Indonesia atau RSI di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB, DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk nomor teleponnya boleh dicatat di 0813 83 26 2040. Kami ulang kembali lagi di 0813 83 26 2040. Nah, untuk ikhwan akhwat yang ingin berkonsultasi bisa langsung saja, cuma mulai di WhatsApp ya, jangan via telepon. Kalau telepon lama Mas. Betul. Nanti nanya ibunya, nanya anaknya, nanya neneknya. Panjang kali lebar ya. jadinya. Boleh kok, insya Allah saya balas. Tapi mungkin kalau waktu-waktu saya nggak sempat, mungkin besoknya atau besoknya lagi. Tapi insya Allah saya balas. Biasanya saya balas ya, walaupun banyak masuk saya balas ya. Nah, untuk jadwal prakteknya dari Sabtu Ahad Mas ya? Sabtu Minggu, cuman sekarang kan pandemi nih. Jadi saya bikin semua pasien itu dijadwal. Mau Senin sampai ketemu Senin lagi dijadwal semua. Berarti ya, via telepon dulu Mas ya? Iya, via WA. Nanti saya jadwalnya setengah jam. Nah, kayak ini kan dari setengah 2 sampai jam 5 nanti ada. Jadi setengah 2 sudah keluar, jam 2, jam setengah 3, jam 3, setengah 4, setengah 5 gitu. Oke. Saya jeda setengah jam. Jadi masuk pasien satu keluar, masuk pasien satu keluar. Kalau dulu kan numpuk Mas. Nah, kalau sekarang ya alhamdulillah lah sudah terkoordinir ya. Jadi protokolnya seperti itu Mas ya di RSI. Iya. Insya Allah aman Mas ya? Ya alhamdulillah Aman, sampai insyaallah. sekarang dari pandemi buka sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim, kami mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung saja di line telepon di 0218451512 untuk line WhatsApp-nya di 081119999720. Kami rehat sejenak ikhwan akhwat, pastikan Anda tetap di radio Silaturahim untuk Islam. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda tetap setia mendengarkan kami di AM 720 Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, di pagi hari ini ikhwan akhwat sedang menyimak acara tentunya kesehatan Islami bersama narasumber kita dari Rumah Sehat Indonesia bersama Bapak Alfian. Dan Pak Alfian ini Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB, DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk ikhwan akhwat yang ingin berkonsultasi langsung melalui Pak Alfian, bisa di line teleponnya di 081383262040. Baik. Kita sudah masuk di sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami mengundang kembali bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa di line telepon di 0218451512, untuk line WhatsApp di 081119999720. Baik Pak Alfian, sudah ada penelpon yang terhubung, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, baik. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Eni, umur 83. Iya, Ibu Eni umur 80. Ini radionya Pak matiin apa enggak? Aman sih Bu. Aman Bu ya? Aman. Boleh lanjut Bu. Gimana Bu? Saya mau nanya, saya udah nyatet tadi ya. Iya. Tapi kok di sini enggak ada itu yang kacang kedelai, yang bawang merah itu. Oh, itu tambahan aja. Itu tambahan nih Bu. Oh, tambahan. Itu intinya yang tadi. Ya. Intinya yang tadi. Oh begitu. Itu yang tadi ya. Kalau beli kan susah dokter. Apanya itu? Kalau beli di pasar kan susah. Dokter nggak boleh kita pesan. Lalu berapa gitu. Oke, nanti dijawab ya. Satu bungkus gitu. Siap, nanti Oke, dijawab. baik Ibu. Cukup Ibu? Halo, oke. Insya Allah akan kami jawab Bu ya. Iya. Ya, ditunggu aja Bu ya. Baik, dari Ibu Eni. Jadi
Tadi intinya sebenarnya yang tadi ya, yang brotowali, sambiloto, kayu kunyit, manis. sayu manis ya, itu yang paling intinya. Tapi sesekali boleh gunakan kedelai pare. Cuman kan kedelai pare tadi kan ada asam uratnya mas, ya kalau dia banyak-banyak pakai kedelai, pakai pare, kalau dia ada asam urat bermasalah. Makanya tadi saya nggak gunakan. Oke. Ya, yang intinya itu. Nah kalau ibu mau beli sih gampang sebenarnya, di pasar tradisional tuh ada sebenarnya. Ya, atau sambiloto tuh gampang ditanam. Ya, brotowali gampang ditanam. Kapan ibu ke klinik nanti potek aja, potong, dimasukin ke botol dulu sampai dia ada akarnya, ditanam. Ya, nanti bisa minta ke saya ya, ke rumah. Di rumah tanam ini. Aman pokoknya, kalau ibu kapan ada waktu boleh sowan ke klinik ya. Silaturahim ya. Silaturahim nanti dikasih ya. Nanti ibu potek aja, masukin botol sampai akarnya keluar baru ditanam. Ya gampang itu, brotowali sambiloto sangat gampang ya. Itu karena kalau saya sediain yang di rumah dipotong semua habis. Ya, karena saya sediaan ekstrak ya. Kalau di klinik itu sudah sedia formula ya. Dan formula juga mungkin ada yang tambahan lain ya. Karena susah dicari, bingung nanti saya jabarkan tanamannya ya, itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eni ya. Dan Ikhwan Akhwat, pembahasan kita masih mengenai pengobatan tradisional ramuan Indonesia, dan tentu pembahasan kita tadi sudah ada penjelasan mengenai diabetes ya. Pak Alfian, untuk diabetes mungkin saya pernah melihat diabetes itu benar mas, bisa bikin badan tuh kurus mas kalau saya lihat. Oh iya, jelas. Kenapa? Ya jelasin ya. Oke. Karena gini, dia makan tidak menjadi energi, tidak tersimpan. Karena insulin tadi bermasalah. Akhirnya karena dia diabetes tadi, nggak ada energi yang terjadi, yang diserap segala macam, dia cari lemak untuk dipecah dia. Iya. Akhirnya dia kurus mas. Itu intinya ya, karena tidak menjadikan energi, karena insulin bermasalah. Ah itu. Jadi yang harus diperbaiki tadi minum-minuman tadi itu mas ya. Insulinnya diperbaikin, terus pola hidupnya diperbaikin, body, mind, soul ya, udah jelas ya. Oke, baik, kita lanjut nih Pak Alfian. Ada pertanyaan dari Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Pak Alfian, bagaimana dengan pengobatan delima? Apakah bisa membantu untuk pengobatan diabetes Ya, juga? D5 ini kan sebenarnya jurnalnya untuk osteoklas, osteoblas ya. Jadi jelas arahnya ke persendian, ke tulang ya. Jadi kalau untuk diabetes kurang cocok ya, karena dia tidak maksimum kerjanya. Nah, malah diabetes ini kalau untuk orang patah tulang ya itu bagus karena cepat nyambungnya. Dan dia jelas osteoklas, osteoblas ya. Jadi setiap ada osteoklas pasti ada osteoblas untuk menghancurkan dan untuk membentuk tulang ya. Nah, D5 itu sangat membantu ya, itu untuk ke tulang. Oke, baik. Ya. Udah ya Pak? Udah. Kita lanjut kembali Pak Alfian, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini dari Bapak Mariadi di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Pak Alfian, saya usia sudah 70 tahun. Sudah bertahun-tahun menderita saraf kejepit bagian sekitar persendian pinggul, hingga tidak bisa lama-lama duduk dan juga berdiri, apalagi jalan kaki. Berbagai upaya sudah dilakukan baik cara medis maupun alternatif. Terakhir saya diterapi dengan totok saraf sudah 2 kali. Apakah metode totok saraf ini efektif dan perlu dilanjutkan? Oke, jadi kita harus tahu patofisiologi penyakitnya dulu ya. Saraf kejepit itu kenapa? Saraf kejepit itu kan udah jelas karena posisi tulangnya menjepit sarafnya ya, atau dia spondylolisthesis. Spondylolisthesis itu dia lari ke depan atau ke belakang, atau dia disc bulging miring ke kanan atau ke kiri, atau dia skoliosis ya kan. Kalau skoliosis kan dia bengkok tuh mas, ujungnya pasti kejepit. Nah sebenarnya bagaimana tulang itu kembali ke posisinya, kan biasanya akibat dari HNP itu dari jatuh ya, ketekan trauma, atau salah posisi dia ngambil barang miring begini tuh ketarik ya. Nah posisi tulang itu kita luruskan ya, jangan sampai dia menjepit saraf ya tujuannya. Karena di MRI itu jelas kalau tulangnya nonjol ya, nukleusnya itu nonjol, dia akan menekan saraf. Nah itu namanya saraf kejepit mas, namanya itu mas, karena dia menekan saraf. Namanya saraf kejepit ya. Nah bagaimana kejepit itu tidak menjepit ya. Nah tapi efek kalau jangka panjang ya, misalnya bapak sudah lama, kemungkinan nanti akan ke arah
lemah kakinya kalau nggak cepat-cepat diobatin. Nah, kalau efek sudah begitu agak susah nanti ngobatinya ya. Ya paling nanti kita usaha untuk menghilangkan rasa sakitnya, terus menguatkan pelan-pelan ya, karena sudah lama. Tapi insya Allah sih mudah-mudahan Allah kasih sembuh ya, karena kemarin juga ada beberapa pasien saya yang ya pakai kursi roda sudah bisa jalan. Lihat aja di YouTube saya itu ada ya. Nah, alhamdulillah Allah kasih sembuh ya. Yang penting SOP-nya bagaimana cara membenarkannya. Nah, kalau totok saraf itu saya belum tahu apakah dia membenarkan posisi tulang atau hanya dia menotok-notok bagian sarafnya saja. Ya, itu. Ya, jadi Pak Maryadi bisa silaturahim juga ya ke Rumah Sehat Indonesia. Karena harus diperbaiki itu, Betul. dibenarkan posisinya. Itu kalau gitu harus di apa Mas, di foto dulu, di ronsen gitu Mas. Kalau ada ronsen, ada MRI lebih baik. Jadi udah ketahuan Mas. Udah ketahuan. Nah, kayak hari ini kan pasien tadi beberapa orang bone fix semua. Bone fix itu pemberian tulang belakang ya. Jadi sampai pas jam 5 nanti juga ada bone fix ya. Itu tadi terakhir saya kesini ya. Itu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Ini dari ini baik sekali ya Pak Alfian ini. Kebanyakan paparan Iya. soalnya. Assalamualaikum Pak Alfian. Iya. Ini tidak menyebutkan nama. Kalau bawang Dayak gimana? Kayu manis berapa banyak? Oke, tadi kan kita sudah sebutkan ya formula-formulanya ya. Mungkin nanti terakhir aja kita ulang ya Mas ya. Boleh. Karena kalau kita ngulang satu lagi banyak ya, nanti kita ulang terakhir. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Ada telepon? Mas Fajar? Oke, kita lanjutkan kembali di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak Ahmad Solehudin di Jonggol. Pak Alfian, untuk menjaga kesehatan terapi lintah baiknya berapa kali dan jarak waktunya berapa lama? Syukran Pak. Oke, kayak saya nih kan saya nggak ada keluhan ya. Saya sebulan atau 2 bulan pasti terapi lintah. Kenapa? Saya untuk ngencerkan darah aja. Ya. Di lidah apa di mana? Boleh di lidah, di kepala ya, boleh di keluhan yang bermasalah ya. Tapi kalau nggak ada keluhan sih mending lidah sama kepala sih, karena nggak berbekas. Pala tuh di sini Mas ya? Di Tengah-tengah deh. ubun, di tengah-tengah, di belakang bisa ya, sama di lidah, karena kita tidak ada keluhan ya. Jadi kita arahnya ke jantung dengan arah menghindari stroke ya. Kalau saya senang itu karena kan nggak berbekas ya. Sama di muka, saya suka di muka, di alis ya. Itu karena sudah bosen lah ya, karena lintah udah banyak, jadi saya senangnya cuman yang fokus umum aja, yang inti-intinya buat jantung dan buat stroke ya. Nah, kalau kita hanya preventif sebulan sekali cukup dong ya, tidak perlu setiap minggu kecuali kita ada keluhan. Nah, kalau kita ada keluhan seminggu sekali ya, tapi kalau kita nggak ada keluhan bisa kita sebulan sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Alfian dan juga Pak Ahmad Solehudin yang berada di Jonggol. Baik, Pak Alfian, kita juga kembali. Ini ada pertanyaan dari Bapak Maulid Arwin, 61 tahun usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Alfian, saya ingin bertanya, mohon bantuannya. Apakah ada ramuan tradisional pengganti obat amlodipin di 10 mg? Apabila ada, bagaimana cara membuatnya? Saat ini tensi saya 155/70. Oke. Terima kasih perhatiannya. Oke, siap. Nah, nanti kita bahas lagi nih secara detailnya ya untuk hipertensi ya. Tapi untuk sementara saya jawab ya. Tapi nanti kita boleh juga jadi bahan ya untuk hipertensi nanti ya. Nah, jadi kalau amlodipin itu untuk hipertensi ya. Jadi dia makan 10 ml nanti tensinya turun. Nah, kita juga harus tahu dulu mekanisme pengobatan hipertensi. Jadi pengobatan hipertensi itu bagaimana NaCl, natrium kloridnya kebuang. Kalau medis bagaimana angiotensinogennya itu terhambat ya. Angiotensinogen 1, angiotensinogen 2 SN inhibitor ya. Nah, kalau kita bagaimana natrium kloridnya kebuang, bagaimana pembuluh darahnya melebar ya, bagaimana dia tidak stres. Karena orang tensi ini kadang-kadang juga stres ya. Jadi bersifat sedatif. Nah, terus bagaimana aliran darahnya lancar. Pasti turun juga tensinya. Ya. Nah, kalau kita mengancarkan untuk NaCl kebuang dan natrium klorida dengan kita gunakan kumis kucing. Kumis kucing itu sifatnya diuretik. Ya, sama seledri. Ya. Dia seledri itu bisa bersifat diuretik, bisa sedatif ya, bikin kita ngantuk, bikin kita tenang ya. Dia melebarkan pembuluh darah ya. Tambah bawang putih
Ya, bawang putih juga sama kerjanya, melebarkan pembuluh darah, antioksidannya bagus, terus anti hiperkolesterol ya. Jadi dia bisa menghambat penumpukan kolesterol. Terus satu lagi kunyit ya, di samping dia untuk menetralkan asam lambung, kunyit itu menurunkan tensi juga ya. Jadi jelas kumis kucing, seledri, kunyit, sama satu lagi bawang putih ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, nanti kita bahas ini untuk hipertensi ya. Mudah-mudahan nanti bulan depan boleh deh hipertensi. Tadi rencana saya kolesterol dulu, asam urat dulu, hipertensi, lambung. Tapi nggak apa-apa. Nanti bagaimana pemirsa deh ya. Baik, terima kasih untuk Pak Alfian ya, dan juga Pak Marhum Mauladi, semoga terjawab. Baik, untuk ikhwan akhwat yang ingin menelpon, ingin bertanya sama Pak Alfian di line interaktif kami di 0218451512, untuk line 0811999720, ini untuk layanan WhatsApp aja ya. Jadi untuk ikhwan akhwat yang ingin menelpon bisa di 0218451512. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama, di 081176 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Usia saya 65 tahun, Pak. Ingin bertanya, resep yang tadi Pak Alfian sampaikan, bagaimana kalau memiliki tensi darah yang tinggi, Pak? Saya memiliki diabetes. Oke, Gitu. nanti kita Mungkin ditahan dulu Pak ya. ada Telepon masuk. Oke, baik, kita angkat dulu telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak siapa Pak? Habis itunya. Mau nanya ini ya, kok saya sakit tenggorokan terus gitu. Iya, dari Bapak siapa Pak? Dari Pandung Abdullah, Citayam. Pak Abdullah di Citayam ya. Ya, Untuk sakit tenggorokan. tenggorokan selalu sakit. Bulan kemarin tuh ke dokter, ke rumah sakit. Cuman yang dari rumah sakit belum dibeli, jadi saya beli sendiri, yaitu metilprednisolon. Tapi ini ya saya enakan. Iya, sudah nyambung saya. Peradangan berarti dia tuh. Ya, radang tenggorokan. Dan nyambung. Jadi gini, radang tenggorokan tuh banyak sebabnya ya Pak. Kalau kita masalah lambung kita bermasalah, itu kan asam lambung naik, dia reflux ya. Nah, reflux itu asam itu tempatnya di lambung, bukan tempatnya di tenggorokan. Karena dia tadi reflux, itu bikin luka di tenggorokan. Nah, bisa pertama sebabnya karena dari lambungnya. Yang kedua, Bapak kurang vitamin B ya. Vitamin B itu untuk menurunkan inflamasi ya. Karena untuk ke kulit, untuk saraf tuh bagus ya. Karena vitamin B itu B kompleks ya kita pilihnya ya. Orang sariawan pun dengan vitamin B bagus ya. Bukan orang sariawan itu menggunakan vitamin C ya, salah ya. Jadi vitamin B ya, vitamin B itu bisa kita temukan di beras merah ya, di biji-bijian ya, itu bisa kita temukan. Nah, terus ya kita cari antiinflamasinya, anti peradangannya kalau mau pakai herbal. Nah, untuk sementara kalau Bapak mau coba kunyit sama kunyit sama sambiloto ya. Kunyitnya 3 jari, sambilotonya 21 helai ya. Itu untuk ngilangin nyerinya? Radang, untuk radang. Oh, radang ya. Pertama kan kunyit untuk lambung. Nah, sambiloto untuk inflamasinya, untuk lukanya. Tambahin vitamin B ya, atau dari biji-bijian tadi ya, atau dari beras merah ya. Nah, itu sebabnya. Tapi cari lagi sebabnya, kenapa radang terus, ataukah ada amandel, ada tonsilitis ya. Itu dilihat lagi. Kalau hanya dia memang karena dari lambung, karena reflux ya, itu bikin juga radang ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdullah ya di Citayam. Baik Pak Alfian, menjawab pertanyaan yang tadi dari hamba Allah mengenai penyakit diabetes dan juga ada hipertensinya. Bapak tadi juga jangan lupa pantangan ya. Misalnya Bapak makan cabai ya, jangan makan cabai ya, pedas-pedas. Terus daging ya, daging kan panas ya. Pokoknya makanan yang mendinginkan seperti pepaya ya. Lidah buaya juga boleh dikerok ya. Yang penting jangan pedas-pedas daging-daging ya. Itu akan menyebabkan asam lambung naik, akhirnya panas radang tenggorokan. Itu di lambung ya, tapi bisa juga dari infeksi ya, infeksi bakteri, infeksi yang lain ya, bisa juga ya radang tenggorokan ya.
Oke, yang tadi Bapak tadi punya diabetes dan tensinya tinggi. Tadi kan sudah punya kunyit ya. Kunyit salah satunya. Nah, kunyit itu menurunkan tensi. Tapi kalau Bapak mau kombinasi lagi boleh ditambahkan seledri. Ya, tapi seledri minumnya jangan Aktivitas. Ngantuk dia ya. Seledri boleh tambahin ya. Sama sambiloto tuh juga menurunkan tensi ya. Jadi nggak usah ditambah garam, kunyit sambiloto menurunkan tensi. Terus tambahin seledri kalau mau atau bawang putih. Ya, tambahin lagi. Boleh ya. Jadi bisa untuk tensi, bisa untuk diabetes. Nah, untuk racikan ini Pak Alfian itu baiknya sesudah makan apa sebelum makan? Kalau dia Pak punya Alfian? kunyit boleh sebelum makan. Begitu ya? Ya, tapi dia kalau nggak punya kunyit kayak sambiloto, brotowal ini kan pahit ya. Nanti meningkatkan asam lambung, perih lambungnya, mending sudah makan. Amannya ya? Amannya. Oke. Ya, itu. Oke, baik. Ya, ikhwan awat para pendengar Radio Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih berbincang bersama Bapak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Dipersilakan bagi ikhwan awat yang ingin bertanya bisa langsung saja di line telepon di 0218451512 untuk line SMS-nya atau WhatsApp-nya di 081119999720. Rumah Sehat Indonesia beralamat di Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Baik, kita sudah terhubung kembali Pak Alfian di penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, Iya, baik, dari Ibu siapa? Ibu Eni. Oh, Ibu Eni. 83. Iya, baik Ibu. Dokter. Halo, dokter. Ya, Ibu, ya. Ya. Ah, Saya tuh selama ini memang makan beras merah. oke. Tapi udah 2 bulan sekali, 2 bulan ini minum makan biasa. Itu Oke. kakinya kalau malam tuh panas bawah itu ya. Ibu ada gula tadi? Ada diabetes saya. Oh, oke ya. Tapi sekarang terakhir maaf, saya tuh kata dokter diabetes, saya kurang hormon. Hormon saya itu badan saya sampai habis 13 kilo. Kurus sekali, jadi bagaimana dokter? Iya, oke Ibu, nanti dijawab ya. Baik. Nanti dijawab Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya udah jelaskan ya, kalau orang diabetes pasti akan kurus karena dia tidak ada lagi energi, dia cari lemak untuk dipecahnya. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih dari diabetes Ibu ya. Tapi saya juga belum tahu hormon apa yang dimaksudkan. Hormon kan banyak ya. Hormon estrogen ya, otomatis ya Ibu sudah menopause ya. Nah, hormon-hormon lain kan banyak, endokrin segala macam ya. Nah, maksudnya hormon apa? Ya, tapi kalau orang diabetes pasti kurus ya kalau dia sudah lama ya. Nah, terus Ibu tadi kan biasa makan beras merah. Tahu-tahu berhenti dia beras putih. Kakinya jadi apa tadi? Baal apa kesemutan apa? Panas. Panas ya. Karena udah jelas tadi saya bilang ganti berasnya, karbohidratnya dengan beras merah, beras hitam, gandum. Nah, kalau beras putih Ibu makan, ya pasti numpuk lagi gulanya. Kecuali masaknya cara lama, ya. Cara lama itu gimana? Ditanak dulu, ya ditanak itu apa? Direbus dulu ya. Air tajinnya dibuang, kan banyak air tajin tuh busa-busanya. Dibuang, masukin lagi air, buang, masukin lagi air, buang. Nah, setelah itu masuk ke dandang. Cara lama Mas, bukan cetek, rice cooker langsung masak ya. Kalau Itu. belum cetek udah jadi ya matang. Nah, itu numpuk semua gulanya. Jadi cara lama dengan pakai dandang ya, namanya dandang ya. Nah, itu akan lebih baik. Tapi kalau Ibu susah ya sudah, mending Ibu dengan tadi beras merah ya. Itu ada telepon lagi tuh. Iya, baik. Kita angkat dulu telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu siapa di mana Ibu? Bicara dari Apa? Mbak Bola dari Depok. Oh, Depok. Usia berapa Ibu? Saya 70. 70. Saya Baik, mau silakan. Bu. tanya dok, kita tuh kalau pagi, malam bangun malam mau sholat tuh kok pilek bersin tuh kenapa ya? Terus hidungnya mau foto. Meler gitu Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Iya. Sudah Ibu? Sudah itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi bersin-bersin ini kan bisa aja dia alergi ya, atau dia punya sinusitis ya. Pasti dia bersin-bersin kalau dingin atau ada debu ya, bersin-bersin sensitif karena hipersensitivitas lebay ya leukosinnya. Nah, jadi kalau lebay itu kita turunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Ganti antihipertensi. Kalau di medis kan pakai antihipertensi. Antihistamin, astagfirullahaladzim ya. Jadi gunakan antihistamin biasanya kalau medis. Nah, kita antihistaminnya apa?
kelapa hijau, ya itu antihistamin ya. Terus patikan kebu ya antihistamin. Patikan kebu bingung nanti. Apalagi ya? Daun alpukat ya. Antihistamin daun alpukat atau ciplukan kan tahu kan? Nah, itu antihistamin supaya mengurangi bersin-bersinnya karena sensitivitas. Ada telepon lagi. Oke, baik, kita lanjutkan kembali di penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari Bapak siapa, Pak? Ini mau nanya Pak, ya kan? Dari Pak Bapak Ustadz, siapa, ya Pak? kan? Ini anak saya mau nanya ya. Oke, baik. Iya, Pak. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana? Dari Ranti di Pomat, Kalibata. Iya, Ibu. Silakan. Gini, Pak, saya kan udah sakit asam lambung udah hampir 1 bulan. Oke, baik. Nah, lagi pengobatan, udah ke dokter spesialis. Beberapa kali diganti-ganti obat. Terakhir saya dikasih Nexium sehari diminum 2 kali. Nah, terus udah 1 minggu ini agak enakan. Tapi kenapa kadang-kadang tuh masih timbul panas di mulut dan sampai ke bibir. Nah, terus sampai ada jamur di mulut gitu. Itu kira-kira harus gimana ya, Dok? Oke, baik. Ya. Ya, akan dijawab Bu Biar Ranti. cepat pulih. Baik. Ya, jadi kan sudah konsultasi ke dokternya ya. Jadi memang harus, kalau memang sudah pernah konsultasi ke dokter, mestinya dia tahu riwayatnya kenapa bisa terjadi begitu. Nah, kalau dia lambungnya memang panas seperti itu, berarti ada luka. Sebenarnya lambung luka itu gimana kita ngobatin lukanya itu juga, ya. Nah, kalau efek jamur saya belum tahu, itu arahnya beda ya. Kalau misalnya dia reflux, panas, luka itu oke, tapi jamur saya belum tahu nih. Apakah memang ada masalah infeksi ya dari jamur atau apa? Karena Helicobacter itu biasanya di dalam lambung ya. Nah, itu pun bakteri bukan jamur ya. Nah, ini cara pengobatannya kalau saya ya pertama turunkan asam lambungnya, terus bagaimana lukanya diobatin ya, karena kalau lambung tuh kan otot polos ya Mas. Dia setiap ada makanan dia giling, setiap ada makanan digiling tanpa perintah. Nggak bisa, hey lambung berhenti kamu giling makanan, nggak bisa. Otomatis ya. dia Mas. Otomatis ada makanan digiling dia. Nah, saat kita tidak ada makanan, kita kosong, luka itu dianggap makanan. Akhirnya perihnya minta ampun, panas ya, reflux dia bisa ya. Nah, makanya kalau saya ngobatin lambung, pertama asam lambungnya diturunkan, terus kita obatin lukanya ya, mukosanya itu. Kalau di endoskopi kelihatan itu. Nah, tapi saya jamur belum tahu nih kenapa sebabnya kok bisa ada timbul jamur ya. Atau kan peradangan berulang akhirnya ada infeksi jamur yang mengintervensi, akhirnya infeksi sekunder ya. Saya belum tahu kalau jamurnya ya itu. Tapi kalau pengobatan di klinik saya turunkan asam lambung, lukanya saya perbaikin. Ya insya Allah, bismillah. Ada pasien yang kemarin tuh Bu ini ya apa yang sering senam ini, Pak, istrinya Pak Setio itu kan lambungnya parah banget tuh, sampai kurus banget. Akhirnya sudah bagus ya, ada kronis. Akhirnya bagus kan itu. Ya mungkin ada pasien saya yang lambung bermasalah, boleh dong testimoni. Nah, mungkin untuk penanganannya gimana Pak Alfian untuk di rumah nih? Iya, pertama saya turunkan asam lambung menggunakan herbal. Itu herbal semua ya, tidak ada terapi ya. Karena itu bagian dalam. Nah, makanya datang ke klinik itu tidak semua orang datang lintah, datang benar itu lah, enggak. Ya tergantung case-nya ya, tergantung kasusnya. Nah, biasanya saya pakai herbal ya gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian di penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa Bu? Dari Ibu Supi di Pejaten. Iya, Ibu. Silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya udah 4 hari ini lambung saya lagi sakit. Terus saya ngerebusin apa itu Lawak sama temulawak, kunyit. Saya kasih kayu manis, bawang putih, serai, jahe gitu. Udah betul belum? Ya, oke, nanti kita jawab ya. Oke, baik, nanti kita Ya, jawab terus ya. satu lagi. Ya, silakan. Kalau kayu sencang itu apa manfaatnya ya Pak Alfian? Oke, baik. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dia masalah lambung, sebenarnya kunyit sama temulawak udah cukup. 3 jari 3 jari ya. Tapi kalau dia masalah ada persendian, boleh tambah serai. Cuman kalau sudah tambah bawang putih, serai, tadi apa lagi satu lagi tadi? Jahe. Nah, itu perih di lambung, mending udah kunyit sama temulawak. Kalau tensi rendah kasih garam ya. Terus satu lagi tadi apa tadi Mas? Terakhir Mas. Oh, tadi pembahasannya. Yang daun secang.
Daun secang. Daun secang itu ya tes saja sih sebenarnya ya. Kalau untuk manfaatnya secangnya apa ya? Saya juga belum ini lupa saya. Kayak kalau secang itu hanya tambahan sih kalau kita biasanya menggunakan herbal ya, jarang digunakan untuk penyakit apa gitu ya. Secang itu tambahan aja ya, tambahan. Jadi misalnya kita mau bikin minuman secang ya kan warnanya merah tuh. Merah. Jadi bisa dicampur jahe, Mas. Rasanya tuh lebih enak ya. Betul. Jadi edisional aja sih. Jarang saya Aromanya. gunakan secang tuh untuk ramuan, jarang ya. Cuma untuk edisional aja mungkin tambahan. Ya itu. Baik, Pak Alfian, kita lanjut kembali nih pertanyaan dari WhatsApp nih, Pak. Ini dari Ibu Nining, usia 65 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Pak Alfian, saya memiliki pengapuran dan pernah disuntik. Bagaimana Pak Alfian mengatasi masalah saya biar tidak disuntik dengkul saya? Ya, lutut ya. Oke. Silakan, Pak. Nah, lambung tadi kan saya lupa. Tadi lambung tadi saya obatin dengan menggunakan asam lambung. Nah, Mas Fajar tuh orang tuanya. Testimoni Mas Fajar tuh. Sudah berapa kali ya? Iya. Ada 4 kali ya kalau nggak salah ya. Itu, nah enakan katanya ya. Nah kalau masalah pengapuran ya, pertama kalau dia berat badannya obesitas ya kayak saya harus turunkan berat badan ya, karena waktu saya 98 itu naik turun tangga tuh, Ngap, Mas? bukan ngap, lututnya sakit Mas. Ya ngapnya juga pasti berasa, Mas. Ya ngap ya, cuman kan fokus ke lutut gitu ya. Ngapnya dibuang dulu. Nah dia akan menggesek-gesek. Tadi kan tulang tadi kan mestinya berjarak, terus ada bantalan. Nah karena kita gemuk, dia menekan kan? Karena berat kitanya. Karena berat kita tadi, dia gesek-gesek. Ya akhirnya terjadilah kapur. Gesek-gesek itu terbentuk tulang muda. Iya. Ya. Nah atau dia sudah tinggal pelumasnya sudah berkurang. Kalau perempuan kan estrogen, kalau dia pas saat menopause dia hilang. Ya. Akhirnya dia pelumasnya hilang. Ya. Nah di medis biasanya suntik. Suntik itu sebenarnya yang menjadi efek sampingnya karena suntik itu menghilangkan sakit. Jadi dia sudah bergesek-gesek tulangnya, karena dia nggak ngerasakan sakit, dia jalan kemana-mana aja Mas, ngutur kemana. Nah saatnya sakit nanti 6 bulan sakit lagi, ya. Nah itu akan lebih parah. Misalnya dia OA grade 1, nanti pas di ronsen kedua grade 2, karena dia nggak sakit tadi disuntik Mas. Makin jalan makin banyak. Makin jadi juga, Mas. Makin jadi kapurnya. Nah, pertama sendi ketemu tulang. Nanti kalau sendi ketemu tulang, bantalan ketemu tulang, ya. Nanti lama-lama bantalannya habis, tulang ketemu tulang, Mas. Grade 3, grade 4 itu sudah nyatu. Jadi cairan sinovialnya sudah pecah, udah rusak. Nah, itu agak sulit kita benerin. Kalau grade 1, grade 2 masih bisa saya benerin. Saya tarik, saya renggangkan, saya benarkan posisinya. Insya Allah. Tapi kalau dia berat badan, turunkan juga berat badan. Nggak bisa. Betul. Karena berat badan itu yang menekan. Saya ngerasakan sendiri loh, ya. Dari 98 ke 88. Nah, sekarang saya belum nimbang lagi. Mudah-mudahan sudah turun lagi. Malas nimbang, yang penting udah deh, celana udah bagus. Badan sudah lumayan, nggak lipat-lipat lagi nih. Kan habis Idul Adha, Mas, makan daging lagi ini, Mas. Saya nggak silo lagi, Mas. Kalau saya sudah bisa, Mas. Kemarin kan saya kan seminar tuh. Selama 2 minggu berturut-turut, minggu depan juga. Senin sampai Rabu. Nah kan kalau makanan di hotel kan tahu sendiri. Ya kan enak-enak semua kan Mas? Banget, Mas. Nah sudah tadi coffee break. Iya. Pagi, sore, malam. Ya kan? Nah karena saya tadi sudah mindset, sudah saya susah-susah setahun menguruskan badan dengan pola yang benar gitu kan. Akhirnya saya lihat makanan, nah saya pilih aja, saya nggak makan nasi gitu kan. Bingung juga orang teman-teman, kok Pak Pen nggak makan nasi? Ya saya diet, saya bilang kan. Saya ngambil aja sayur, lauk, terus apalagi kemarin tuh ya, salad saya ambil ya. Nah kalau kue saya pilih yang agak asin aja. Kalau asin itu kan nggak banyak karbonya. Udah sama kopi, saya karena hobi kopi ya. Udah sama kopi, udah itu aja. Nggak kayak dulu. Kalau dulu makanan ada yang baru Mas, saya kejar Mas. Apa yang ada yang baru? Misalnya makanan enak, saya kejar Mas. Nah sudah pikir-pikir apa ya makanan kita makan 3 kali sehari, ujung-ujung jadi kotoran, ya kan? Jadi penyakit lagi. Mending kita yang belanjakan ke Allah ya, jadi pahala itu. Nah sekarang saya sudah bisa Mas. Mas mau ngajak saya makanan enak, saya bisa. Dia udah punya komitmen Mas ya. Baik. Ya, Pak Alfian terima kasih. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian ya. Oke. Masih ada waktu kita menjawab pertanyaan selanjutnya. Ini dari
tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah di Ciledug katanya. Pak Alfian, apakah madu hitam terbuat dari daun insulin? Apakah obat diabetes madunya pahit? Tapi saya punya lambung, kalau habis minum perutnya saya kambuh dan mual. Oke. Alfian. Ya, kita jawab nanti. Itu ada telepon kayaknya. Oke, baik, kita jawab Telepon dulu aja. Oke. lah. Nah, Kita angkat dulu telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, Ibu? Dari Ibu Siti. Ibu Siti di mana, Ibu? Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Iya, silakan, Ibu. Alfian sudah tahu. Kemarin terima kasih. Penyakit gatalnya sudah hilang, Mas Alfian. Alhamdulillah. Sekarang pindah ke Bismillah. kaki. Pindah. Subhanallah. Bekas pelari ini nenek dulu. Iya. Ini jadi nyut-nyutan. Iya. Ada dua nih. Di bawahnya telapak ada mata iwak kalau bahasa Mata Jawa ikan, itu. ya. Mata ikan. Mata Nah, iwak apa Palembang, dari Bu. mata ikan? Ini lagi juga ada varisesnya. Oke. Subhanallah. Oke. Aduh. Siap, dijawab Ibu ya. Ke puskesmas diberi difloxenak sodium. Oke. Tapi hanya sementara itu Iya, kurang iya. enak ke lambung. Iya, Jadi nanti nyeri. berhenti. Sementara sekarang pakai sereh, pakai jaren. Ada kan jaren yang sudah Jaren jadi apa ya? itu jahe. Oh, Jaren. jaren. Ditambah dengan sereh. Oke. Bagaimana itu Mas Alfian? Oke, Doakan baik. ya Mas Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu Siti. Alhamdulillah. Mungkin Mas Alfian sibuk, SMS belum terbaca. Oh iya, Iya. karena SMS udah banyak Bu. Ya. Lewat kali Bu. Di WA lagi aja Bu atau SMS lagi Iya, nanti mangga, dibalas. mohon. Iya. Mohon, Iya, ya. Ibu. Ya, terima kasih Ibu Siti. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nuhun pisan. Iya. Salam. Alhamdulillah. Semoga Jadi, sehat semuanya. amin. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi sudah sembuh yang tangannya tadi ya. Sekarang keluhan lain lagi. Pindah. Pindah keluhannya ya, alhamdulillah, yang penting sudah sembuh dulu Iya. ya. Nah, tadi keluhan Ibu ada mata ikan sama varises. Ya sebenarnya kalau varises sama mata ikan nih satu kesatuan bisa kita terapi dengan lintah ya. Karena varises itu katupnya itu tersumbat. Akhirnya dia membuat kayak jaring laba-laba Mas, biru ya. Karena dia katup ke atas tuh ketutup, jadi dia kemana-mana. Saat cari jalan, akhirnya biru. Akhirnya ngelembung kayak balon. Iya. Nah, tapi kalau yang ngelembungnya itu nggak bisa kita perbaikin lagi karena sudah jadi lebar ya. Tapi untuk melancarkan aliran darahnya bisa ya, terapi lintah itu cocok. Iya. Mata ikan juga cocok ya. Saya sudah banyak pasien saya mata ikan sampai malah yang sudah jadi baal Mas, kapalan kayak itu Mas. Ya, kapalnya berkurang alhamdulillah. Nah, solusinya sih terapi lintah. Kalau herbal untuk varises ya paling melancarkan aliran darah ya, bawang putih, terus jahe boleh ya, tapi tambah kunyit ya kalau di jahe ya. Terus untuk mata ikan nih banyak ke apa ya, vitamin B ya, karena dia untuk kulitnya supaya nggak kasar ya. Itu bisa sih vitamin E, vitamin B ya. Nah tapi kalau saya biasanya terapi lintah cepet sih hasilnya ya, karena sudah banyak pengalaman ya. Itu Ibu mungkin. Nah, alhamdulillah tadi Ibu sudah testimoni ya. Nah, terus yang Bapak tadi yang madu hitam pahit, ya otomatis pasti ke lambung Mas. Itu makanya banyak orang nggak tahu. Makanya kalau kita nggak tahu, jangan kita coba bagi yang kadang-kadang kita kan dengar dari orang, oh pakai ini kita ikut, kita pakai ini kita ikut. Nah, belum tentu kita sama dengan orang yang keluhan tersebut ya. Kita punya lambung, punya ma. Nah, madu hitam pahit itu adalah madu yang dikasih sambiloto. Sambiloto. Ah, Mas Anies aja tahu. Sambiloto itu perih ke Lambung. Nah, saya tadi kan udah jawab. Kenapa ada kunyit. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak mau minum madu hitam pahit, sudah campur kunyit. Kalau mau minum dulu air kunyit. Ya, baru minum itu. Ya, itu. Jadi madu hitam pahit itu sebenarnya tambahan sambiloto. Ya, jadi itu ya. pahitnya itu sambiloto. Jadi bukan madunya yang pahit. Kalau madunya yang pahit itu kuning biasanya. Di kampung tuh ada Mas. Di kampungnya Ustaz Agus, yang kampungnya saya yang punya pesantren, yang saya di Sukabumi pesantren saya. Nah itu ada. Dia ngambil dari hutan pahit. Oh, asli ya? Asli. Jadi memang dia dari bunga yang pahit. Tapi ya nggak banyak gitu. Nah dia warnanya kuning. Ya kayak madu biasa, malah kuningnya tuh kuning kayak minyak Mas. Itu pahit itu. Nah kalau madu hitam pahit, hitam pasti dia karena dicampur sambiloto. Larinya ke lambung. Ya udah, jawabannya itu.
Jadi baiknya untuk menetralisirnya Kunyit. seperti itu ya. Baik, semoga terjawab Ibu ya yang di Ciledug. Jadi konsumsi madu hitamnya bisa dinetralisir dengan kunyit. Nah, minum air kunyit. Betul. Ya, itu. Baik Pak Alfian, kita sudah dibatasi oleh waktu Pak Alfian. Oke. Nah, mungkin ini saya bacakan satu pertanyaan lagi Pak Alfian ya. Boleh. Ini tar dulu. Oh ya, baik, terima kasih Pak Alfian. Saya ingin ke klinik Pak Alfian. Untuk jadwalnya bagaimana Pak Alfian? Ya, jadi nanti kan kalau mau cari alamat saya di Google ada, di YouTube ada, di website ada. Nah, nanti WA ke saya jadwalnya, karena sekarang saya pasien semua saya buat perjanjian. Supaya apa? Supaya nyaman, tidak numpuk. Karena protokol COVID ya. Jadi nyaman. Jadi Ibu WA ke saya, kapan Ibu mau datang nanti saya jadwal. Jam berapa. Kalau hari ini sudah full deh karena sampai jam 5 ya, sudah sampai jam 5. Sayanya nanti capek malah ya. Kalau besok pagi boleh deh, besok pagi itu sudah ada berapa orang tadi? Kayaknya 8 apa 9. Karena sekarang saya 10 orang, nggak banyak-banyak lagi. Jadi dijadwalin kalau memang pasien itu 10 orang. Kalau nggak salah kemarin itu masih 8 ya, kalau untuk besok ya. Kalau untuk Senin Jumatnya? Senin Jumat, Senin, Selasa, Rabu saya ada seminar. Ya ada seminar, jadi nggak bisa. Mungkin nanti ketemu, Kamis ada rapat lagi ya. Nanti di WA aja deh. Sabtu nanti Ahad kita, ya nanti kita jadwalin. Oke, baik. Pak Alfian, ini ada satu pertanyaan, cuman dia ada 2 lagi, bercabang nih Mas. Ini dari Ibu dari Abul Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Ada 2 yang ingin saya tanyakan. Pertama, kulit saya sensitif, gatal-gatal dalam kurun waktu lama, bertahun-tahun, padahal sudah terbiasa hidup bersih. Adakah kaitan dengan penyakit dalam? Apa terapi herbalnya? Yang kedua, anak saya kelas 3 SMP, belakangan ini sering jalan berdiri miring. Apa terapinya Pak Alfian? Oke, jadi kalau dia kulit yang bermasalah itu kemungkinan alergi. Ya, alergi itu kan lebay ya. Alergi itu lebay karena kasus hipersensitivitas ya. Jelas ada biduran, kadang gatal-gatal ya, terus pantangin makan ya. Biasanya protein yang kuning telur itu yang kadang-kadang jadi problem ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan antihistamin dari herbal itu air kelapa, alpukat, daun alpukat sama daun ciplukan ya. Itu gunakan bisa. Nah, terus kalau dia miring, yang anaknya tadi miring, itu kemungkinan ada masalah tulang belakang. Udah jelas ya. Kalau nggak dia skoliosis, letter S atau dia C ya. Nah, tergantung kita lihat ya, kalau miring ke kiri berarti dia bengkoknya ke kiri, ya bendingnya ke kiri. Kalau dia ke kanan, dia bendingnya ke kanan. Nah, kita lihat torakalnya atau lumbalnya. Nah, kalau dia masih dikit, masih di bawah 15 derajat atau 20 derajat, itu masih enak memperbaikinya, apalagi masih muda ya. Nah, kemarin ada pasien saya, dia gagal tes untuk angkatan udara karena bapaknya pilot. Nah, alhamdulillah 2 bulan di terapi udah lulus ya. Nah, kita terapi ya, tapi memang seminggu berapa kali, 3 kali ya. Terus saya ajarin senam ya, bisa lurus cepat ya. Tapi kalau sudah lama dia sudah kaku, nah itu agak susah ya. Jadi kalau masih dikit segera, karena kasihan nanti masih muda, belum ada keluhan karena dia tidak merasakan sakit. Nanti kalau dia sudah umur pasti merasakan sakit, apalagi kalau perempuan dia hamil lebih sakit lagi. Karena sudah bengkok Mas, neken tambah beban itu ya. Nah, nanti tulangnya bergesek-gesek, akhirnya kompresi, namanya fraktur kompresi ya. Itu tulangnya nggak kotak lagi, mipih nanti. Dengan gesek-gesek itu ada pengampuran juga dong Mas? Pasti dong, pasti otomatis ya. Pengampuran itu kan terjadi akibat dari gesekan ya. Jadi tulang-tulang muda, osteofit namanya itu. Ya. Jadi untuk Abul Fatih, nah ini bisa langsung aja nih silaturahim ke Rumah Sehat Indonesia ya. Kami akan sebutkan untuk alamat Rumah Sehat Indonesia, Ikhwan Ahmad mohon dicatat ya. Di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB, DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, untuk line teleponnya, Ikhwan Ahmad dapat mengirimkan konsultasi atau bertanya di line WhatsApp ya, jangan via telepon di 0813 8326 2040. Kami ulang kembali di 0813 8326 2040.
Iwan Ahwat dapat langsung saja menghubungi melalui WhatsApp ya. Baik, Pak Alfian, sudah dibaca oleh waktu, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk Ikhwan Ahwat pendengar Radio Soul Rahim. Kita tadi janji formula ya. Baik. Jadi saya ulangin lagi, sediakan kertas dan pena ya. Saya pelan-pelan ya. Tadi saya sudah bilang sambil lutu ya, sambil lutu. Nah, sambil lutu udah layu nih. Ya, satu tangkai kira-kira 21 helai ya. Terus brotowali ya daunnya. Daun brotowali 5 helai ya. Terus kayu manis ya. Kayu manis kira-kira 15 cm ya, 1 batang atau 3 batang. Kalau dia kecilnya diameter begini mending 3 batang deh. Kalau diameternya agak besar 1 batang cukup ya. Ini diameter kecil ya. Kalau yang bubuk gimana, Mas? Bubuk nanti nakarnya susah ya. Gitu. Kalau mau bubuk boleh sih ya. Takarin kira-kira berapa gram ya? Kalau bubuk itu gram. 1 sendok makan udah cukup ya. Ya, 1 sendok makan udah cukup ya. Terus kunyit ya. 1 jari. Ya, kunyit 1 jari. Ya, ini kunyitnya agak besar, sudah cukup segini. Ya. Nah, airnya 1 liter jadi 600 ml ya. Minum 3 kali 200. Bagi yang tensinya tinggi, nggak usah dikasih garam. Tapi bagi tensinya rendah kasih garam. Karena kunyit menurunkan tensi, sambil menurunkan tensi. Boleh yang bagi tadi yang bapak-bapak tadi ada diabetes dan tensi, boleh tambahin bawang putih, tambahin seledri. Ya, Mas Anies saja udah hafal nih. Saya punya tensi tinggi. Ya, itu ya. Jadi itu udah resepnya. Nah, amlodipin pelan-pelan kalau mau digantikan dengan herbal. Karena herbal itu sifatnya pelan. Kenapa dia pelan? Karena dia multikompon, banyak senyawa. Kalau obat medis itu isolat murni, jadi 1 senyawa, makanya dia cepat kerjanya. Kalau mau digantikan pelan-pelan dulu, ya, misalnya dari 10 mili dikombinasikan dengan herbal tadi, turun, ganti yang 5 mili dulu, turun lagi, baru dilepas, ya kalau mau dilepas. Tapi tetap dikontrol, ya, tetap dikonsultasikan ke dokter terdekat, ya, biar aman, ya. Karena tensi itu biasanya kita mudah aman, tahu-tahu tiba-tiba naik. Ya karena itu pembuluh darahnya sudah banyak lumut ya, itu makanya tensinya tinggi ya, itu stres ya Mas. Boleh kalau di tanggal tua Mas, stres. Jadi yang tadi ya pengobatan itu semua ya, body, mind, spirit ya. Jadi 3 itu harus kita kombinasikan. Jangan lupa pantangan dan saran ya. Pantangan tadi manis-manis ya, kalau sudah manis nggak perlu ya. Buah manis ya. Karbohidrat ganti beras merah, hitam, gandum. Ya, buahnya alpukat, pir, jambu kristal, pepaya, bengkuang, kiwi, apel. Terus gula ganti gula stevia ya. Terus kalau mau makan ya protein aja, lebih aman ya, hindari stres. Itu aja kali Mas. Baik, terima kasih Pak Alfian atas penyampaiannya di pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Pak Alfian, dan mudah-mudahan kita selalu menjaga kesehatan ya. Baik, Ikhwan Ahwat, para pendengar Radio Soul Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kita di Kesehatan Islami di pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu kita doakan semoga Pak Alfian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim dan juga kru Rasil yang bertugas di pagi hari ini. Ada Neza di kameramen dan juga switcher, dan juga ada Fajar di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.